Mari kita makan sebenarnya. Ini pon-pon, pon-pon. Pertama itu jamu. Ini untuk kambing. Nah, itu kambing juga makan. Konsumsi sama ternak ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi pada sahabat-sahabat Family Farm di hari ini Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Tema hari ini ya. Jadi saking banyaknya pertanyaan dari kawan, kok di sana ada daun kates yang juga mampu membasmi parasit. Tetapi kemarin waktu dipraktekkan pembasmian parasit bukan dari daun kates, tetapi dari formula atau ramuan-ramuan yang terdiri dari ada garam, ada biji kates, ya, kemudian ada empon-pon, ada lagi itu mengkudu. Nah, ini. Jadi begini. Pada hakikatnya daun kates ya sebagai pengganti atau alternatif dari pakan hijauan itu memang sangat mudah diperoleh, khususnya ya di lingkungan petani-petani perkebunan kates. Itu yang daun yang sudah tua-tua itu biasanya kan disiangi ya, kemudian dibuang begitu saja atau bahkan mungkin untuk pupuk dijual. Nah, dalam hal ini umpama petani itu juga mempunyai ternak, ya itu bisa dimanfaatkan untuk alternatif hijauan, makan hijauan. Terlebih ini musim kemarau ya, jadi mungkin daerah-daerah tertentu banyak yang rumput sudah kering dan sebagainya. Nah, disitulah kesempatan. Jadi kates itu mulai dari batang pohonnya bisa dicacah, daunnya yang kering, daun yang basah, itu semua bisa untuk alternatif makan hijauan. Kemudian biji, buah dan sebagainya. Nah, ini terkait masalah tadi, daun kates sama bisa untuk membasmi parasit. Nah, cuman artinya perlahan. Jadi ketika kita sering dikonsumsikan daun kates kepada ternak, maka parasit itu mungkin ada yang langsung mati, ada yang masih bertahan tapi sudah lemah. Lah kemudian cacing misalnya yang ada di dalam perut kambing itu lemah dan nanti beberapa hari baru mungkin mati. Tetapi yang kita praktekkan kemarin adalah membasmi secara frontal, dalam arti serentak. Jadi unsur daun kates, unsur biji kates, unsur pon-pon ya, pon-pon yang ini sudah kita siapkan, pon-pon juga unsur mengkudu. Ini pon-pon. Kemarin ada pertanyaan, Bapak tolong tunjukkan lagi contoh yang dimaksud empon-pon itu apa? Ah, ini contohnya. Begitu gede batangnya, ini ngambil yang masih semi rebung ya, itu karena yang sudah tua itu panjangnya kalau di tempat yang subur atau tempat basah itu bisa mencapai 4-5 meter. Oh, ini aja yang muda itu aja bisa 3 meter kurang lebih, apalagi yang tua itu panjang. Ya ini pon-pon. Ini ada yang ngasih nama burus, ada lagi yang ngasih nama combrang, sama. Nah, ini tentu tidak asing bagi kawan-kawan yang herbalis ya, karena ini ternyata kemampuannya luar biasa untuk penyembuhan, pengobatan, jamu untuk manusia. Dimakan enak, tetapi ketika kita artinya aplikasikan untuk pengobatan maupun antisipasi pencegahan itu sangat efektif. Pengobatan contoh parasit dalam, ketika kita giling ini ya, kita cacah giling, ambil sari airnya, dimasukkan ke perut kambing dengan cara diminumkan, itu mereka akan hancur, cacing terutama, jadi yang berdarah putih, cacing kremi, cacing gelang yang ada di dalam perut, bahkan mungkin cacing pita pun ya, hancur, insya Allah hancur. Apalagi dikombinasikan dengan jus biji kates, terus jus empon-empon, terus plus garam tentunya, plus mengkudu.
udah 4 unsur, 3 unsur aja sudah sangat membasmi, apalagi sampai 3. Ini hanya contoh sebagian penghancur ya, masih banyak lagi. Terus apa ini beracun? Sama sekali tidak. Jadi ini untuk manusia bukan racun ya, bahkan ini jamu, dan nanti insya Allah tak tunjukkan, tak makan dan seger. Nah, jadi ini empon-empon. Nah, hari ini kita kombinasikan nanti dengan daun kates. Jadi empon-empon kita kombinasikan dengan daun kates. Karena ini ada banyak pertanyaan, kenapa daun kates kok juga bisa untuk membasmi? Bisa, tapi ketika kita diberikan satu persatu ya tetap unsur membasminya ada, cuma kemungkinan besar tidak langsung mati seketika, tapi perlahan. Nah, disitulah bedanya. Terus kali ini kita untuk umpan dan kita padukan dengan cacahan pon-pon. Apa nggak bahaya? Tidak, bahkan lebih efektif dengan cara bukan meramu, tapi ini memberikan umpan. Sama fungsinya membasmi, tetapi sekaligus untuk pakan hijauan. Ini hari ini saya kasih pakan hijauan, ada limbah dari kebun kates. Nah, ini biasa ya, hari ini kita kasih umpan dari limbah daun kates yang akan kita umpankan. Loh, kenapa ada yang kering, ada yang basah? Iya, karena ini kita memanfaatkan, jadi kan eman-eman kalau dibuang begitu saja. Dan ini saya kasih contoh aja ya, yang kering pun dimakan. Dan nanti ketika kita mengasihkan umpan, kita campur dengan pon-pon tapi sudah dicacah, jadi biar si kambing kena itu memudahkan itu mengolahnya ya. Ini saya kasih contoh, ini yang kering sama di tetap kemungkinan besar kambing pun secara naluri tahu bahwa wah ini bahan yang sangat bermanfaat, sehingga dia nggak peduli kering, nggak peduli basah, tetap disikat. Nah, disinilah jadi ini jalan keluar untuk alternatif pakan hijauan ya di musim kering ini. Jadi untuk kawan-kawan pemula, bahkan mungkin yang sudah menggunakan metode silase atau metode fermentasi, ketika kebetulan habis bisa lah langsung dicacah. Nah, ini nanti kita kasih yang sudah cacahan ya, biar kemakan semua. Terus contoh lagi ini ya, saya padukan dengan pon-pon. Ini saya padukan dengan pon-pon. Nah, ini pon-pon ya, saya bilang pon-pon yang sudah saya cacah. Ini tadi ngambil 2 batang yang agak rebung itu biar nggak terlalu panjang, itu sudah saya cacah. Ini yang masih panjang untuk contoh kawan yang ada di daerah Pati. Nah, apa nggak berbahaya? Insya Allah enggak. Ya, ini seger kalau kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pon-pon, pon-pon. Seger karena itu jamu. Ini untuk kambing. Nah, itu kambing juga makan. Rasanya seger. Nah, udah berebut itu. Nah. Oke. Nah, jadi untuk kali ini kita berikan solusi ya, makanan hijauan daun untuk pengganti silase yang habis, fermentasi yang habis, atau mungkin yang belum mengenal tapi kok yang di lingkungan kita itu adanya daun kates, syukur ada pon-pon lah, campur tidak apa-apa, jadi sekaligus sudah bisa untuk hijauan sekaligus untuk jamu mereka. Nah, kemudian untuk daun kates yang sudah saya cacah biar nanti lebih efisien untuk dimakan, nih saya kasihkan ya daun katesnya.
Daun katesnya biar dikonsumsi sama ternak kita. Ini sedikit saya campur, ada sisa daun singkong juga tak tambahkan di sini, tidak apa-apa, juga tak upload. Iya, ini yang separuh untuk indukan, kasihan karena di sana ada anakan dari cempe. Boleh bisa dilihat, cempenya juga ikut makan daun kates, makan pon-pon. Ini, ayo makan. Ini sengaja dengan karungnya karena ini sudah mulai nakal, jadi naik turun ke wadah pakan dan berak di sini sehingga merugikan kita. Jadi pakan kalau sudah diberaki sama dikencingi yang kecil ini, indukan nggak mau makan, mungkin pesing. Nah, juga tambah daun kates yang masih belum dicacah, nggak apa-apa. Ini kan ya, gagangnya nanti dicacah maneman. Ini kasihkan ke sana yang kambing ini. Gagang nanti dicacah. Terus yang anakan sama induk juga butuh pon-pon yang dicacah, kasihkan. Nah, kamu jangan layahan. Oke, jadi kiranya untuk hari ini pemberian pakan hijauan dari daun kates kita kombinasikan dengan empon-pon ya yang sudah kita cacah, kita berikan para ternak kita sekaligus untuk makan hijauan dan juga untuk dalam rangka jamu, jadi membasmi parasit dalam hama ya. Kiranya cukup sekian dulu. Sampai ketemu lagi pada channel Sukamto Aziz dengan tema yang lain. Jadi nanti kita bahas tema berikutnya, kita bahas tema untuk ini. Banyak batang randu yang sekarang hanya dibiarkan tumbuh, nggak pernah disentuh. Nanti kita kasih umpan daun randu. Jadi karena di lingkungan kita banyak, di dekat kuburan, dekat perkebunan, di situ masih banyak juga itu tanaman kuno, sisa-sisa kemungkinan zaman Belanda. Nah itu nanti kita manfaatkan. Jadi nanti pada tema berikutnya ketemu lagi untuk pemberian pakan hijauan kepada ternak rumahan kita dengan daun randu. Kiranya cukup sekian dulu. Semangat, jangan lupa setiap memberi makan, saya ulangi, setiap memberi minum ya dikasih goncoran atau garam. Ini saya lupa tadi, lupa. Jadi walaupun saya lupa ya, goncoran itu karena ini sudah biasa itu jadi garam plus bumbon dapur, jangan apapun ya tetap mau walaupun nggak digoncor. Nah ini dilakukan. Jangan lupa setiap memberikan minum kepada ternak kawan-kawan, kasih air garam minimal atau plus bumbon dapur masak micin. Dan cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.